beberapa permasalahan hubungannya dengan beberapa perkawinan silang yang tidak bisa bereproduksi ya, bisa melakukan perkawinan teman-teman. Kalau perkawinan itu cuma burung ngawin itu bisa ya, tapi apakah bisa menghasilkan pembuahan atau fertilisasi belum tentu. Jadi teman-teman sekalian, saya jelaskan kenapa kadang-kadang itik itu berarti itu bisa mandul ya. Dan beberapa burung kenari ketika dikawin silangkan dengan jenis yang lain, kenapa? Oke teman-teman, ngobrol santai sama Pak Guru. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, saya melanjutkan yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang teori-teori breeding pada kenari teman-teman. Ya, ini biar kita tidak salah di dunia persilatan perkenarian di Indonesia ini tentang bagaimana menyilangkan hewan dan apa istilahnya ya, karena ada beberapa istilah yang kadang-kadang sudah terlanjur di masyarakat dan itu membumikan gitu kan ya. Kalau di masyarakat kita nggak nyalahkan kan gitu ya, tapi kalau dalam dunia sains perlu kita luruskan teman-teman. Jadi kalau teman-teman di dunia sehari-hari ya, taruhlah sana masak nasi kan gitu ya, masak nasi mau dimasak udah jadi nasi, harusnya kan masak beras kan gitu ya. Atau kalau orang Jawa ngulek sambel ya, ngulek sambel, sambelnya udah jadi mau jeruk apa lah, harusnya ngulek lombok sambelnya. Tapi itu sudah sesuatu yang jadi bahasa yang sudah salah kaprah, nggak apa-apa lah. Tapi dalam hal sains supaya kita luruskan teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin pernah mengenal istilah hybrid ya, hybrid ada mobil hybrid, ada mobil apa itu hewan hybrid ya. Kalau mobil hybrid itu contohnya kan mobil menggunakan tenaga listrik ya dengan tenaga apa itu oil ya, dengan tenaga minyak bumi kan gitu, bensin kan taruhlah kan gitu. Jadi ada menggunakan dua jenis tenaga, itu namanya hybrid ya, hybrid. Nah dalam dunia hewan mungkin teman-teman sering pernah menemukan hybrid, contohnya singa dikawinkan dengan harimau atau harimau dikawinkan dengan singa, nanti dapat anakan yang seperti itu ya. Atau paling mudah di kehidupan kita sehari-hari itu adalah kalau teman-teman lihat hybrid itu adalah contohnya bebek jantan ya dengan entok betina ya. Entok betina itu kita punya satu apa itu pekarangan, kita kasih mentok, kasih bebek, itu terjadi perkawinan teman-teman ya, menghasilkan anakan yang namanya berarti. Dan kenapa berarti itu mandul ya teman-teman ya, sekarang kita jelaskan tentang konsep di dunia breeding kenari ya teman-teman. Jadi yang dinamakan dengan hybrid itu gini teman-teman ya, teman-teman nggak salah memahami sebuah istilah ya. Jadi kalau Pak Guru ini masih dalam outbreeding teman-teman, temanya outbreeding. Jadi ini teman-teman ya. Jadi kita outbreeding ini ada cross breeding hybrid atau biak silang antar jenis atau antar genus ya. Contoh hybrid yang sering teman-teman familiar temui di kehidupan kita sehari-hari adalah ketika teman-teman melihat ini. Ketika ada kita punya backstrap jantan ya, kita kawinkan dengan apa itu kenari ya, maka akan kita dapat namanya blacken ya, blacken. Jadi backstrap kenari yang gitu. Atau kalau teman-teman punya peliharaan senger jantan ya, senger jantan kita gunakan dengan betina kenari, maka akan teman-teman dapatkan apa itu black seng atau apa itu ya, atau black short dengan senger jadi black seng ya. Jadi pada dua jenis yang berbeda. Atau kalau satu lagi teman-teman, biar ini paham teman-teman ya, teman-teman punya red skin ya, red skin ya, kemudian ada kenari betina, maka akan kita punya namanya mulai siskin ya. Nah hybrid ini memang ada beberapa yang memang para peternak mengembangkan ini nggak masalah, karena memang punya dunia tersendiri dengan masalah hybrid ini ya teman-teman ya. Jadi biasanya kenari-kenari yang digunakan adalah kenari betina ya, pejantannya bisa menggunakan jenis yang lain. Jadi ini sudah dua jenis yang berbeda teman-teman
dan bahkan mungkin nanti sudah dua genus atau family yang berbeda ya. Contoh ini, kalau kita ngawinkan blackthroat jantan dengan kenari betina, kita akan dapatkan blacken itu 60% itu nanti akan mengikuti darah dari blackthroatnya. Maka rata-rata kalau sudah membuat blacken rata-rata ya kayak seperti ini teman-teman, kayak star blue ini ya. Tuh. Jadi ini yang dinamakan dengan hybrid. Jadi hybrid itu menyilangkan ya dua jenis taruhan pemakan bijian ya. Ada pemakan bijian dengan dua seri atau dua family atau dua genus yang berbeda. Yang jelas dua spesies yang berbeda. Jadi kalau kita menyilangkan taruhlah kenari dan blackthroat itu familinya dengan kenari masih sama. Jadi persilangan hewan itu dicari dengan kekerabatan yang paling dekat ya, yang paling dekat. Jadi kalau kenari dengan blackthroat itu familinya itu, ini kalau yang teman-teman pernah belajar taksonomi ya, nanti tahu, dibuka aja buku biologinya. Ada Fringillidae dan Fringillidae, familinya sama, tapi genusnya juga sama. Ini sama-sama Serinus ya, sama-sama Serinus ya. Yang satu itu Serinus canaria, yang satu Serinus xanthopigius. Ini Serinus xanthopigius, ini Serinus canaria. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, atau telah dengan empret teman-teman, empret dan gereja ya. Empret itu familinya Passeroideae dan passer ya. Ini passer sama-sama passer. Tetapi empret dan burung gereja itu memiliki genus yang berbeda teman-teman. Genusnya sudah berbeda. Jadi kerabatannya hanya sampai di family, tapi kalau sudah di genus sudah berbeda. Ini Estrelidae dan yang satu passer ya. Ya. Maka empret itu kan spesiesnya namanya Estridid finches ya, pemakan bijian, burung finch ya. Sedangkan gereja itu passer montanus ya. Dan nanti subspesiesnya masih banyak lagi. Ini yang sering dikawin silangkan. Nah, ada beberapa permasalahan hubungannya dengan beberapa perkawinan silang yang tidak bisa bereproduksi ya. Bisa melakukan perkawinan teman-teman. Kalau perkawinan itu cuma burung ngawin itu bisa ya. Tapi apakah bisa menghasilkan pembuahan atau fertilisasi? Belum tentu. Jadi teman-teman sekalian, saya jelaskan kenapa kadang-kadang itik itu berarti itu bisa mandul ya. Dan beberapa burung kenari ketika dikawin silangkan dengan jenis yang lain kenapa bisa mandul ya? Itu karena jumlah kromosom yang dibawa oleh masing-masing indukan itu ketika bertemu dalam satu anak itu jumlahnya berbeda teman-teman ya, jumlahnya berbeda. Yang satu mungkin 64 kromosom, yang satunya mungkin 62. Nah, kalau pasangan kromosomnya nggak ketemu secara genetika, maka dikatakan bisa indukan tersebut dikatakan mandul atau steril ya, tidak bisa menghasilkan anakan ya. Itu hubungannya dengan hybrid. Jadi sekarang teman-teman harusnya sudah paham apa itu hybrid ya, hybrid ya. Jadi hybrid itu mengawin silangkan ya beberapa jenis hewan yang memiliki ya, saya bilang ini hewan ya, dunia binatang ya, memiliki kekerabatan yang paling dekat ya, itu. Nah, semakin dia semakin dekat, maka kemungkinan anakannya untuk fertil, untuk bisa menghasilkan anakan lagi masih bisa. Tapi semakin jauh, apalagi kromosomnya jumlahnya berbeda ya, sulit untuk menghasilkan keturunan teman-teman ya. Nah, yang salah apa teman-teman? Yang salah gini, ada beberapa teman-teman yang dalam kutip ya salah memaknai kalau sudah ada 3 darah, 4 darah itu dikatakan crossbreed ya. Jadi kalau crossbreed itu ya tadi yang saya jelaskan namanya hybrid itu yang saya jelaskan itu namanya hybrid ya. Tetapi kalau di luar itu 3 darah, 4 darah, saya masih memahaminya itu sebagai crossbreed composite ya. Saya jelaskan teman-teman ya. Ini di konklusinya sebenarnya saya hanya menjelaskan ini teman-teman. Jadi di outbreeding itu kita akan mengenal namanya crossbreeding komposit atau biak silang campuran. Jadi pertama teman-teman menyilangkan ya, ini menyilangkan SF konvensi dengan kenari lokal, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya filial pertama SF
SF ya. Filial pertama S atau turunan pertama dari SF ya. Lah, turunan pertama ini kita ambil betinanya yang sudah siap ya. Kita kawinkan lagi dengan Yorkshire ini ya, dengan Yorkshire ya, benar Scott Franci. Kalau dengan Scott Franci nanti dari filial kedua. Kita kawinkan dengan seri yang lain, bangsa atau ras yang lain. Maka nanti ini F1 SF dengan Yorkshire ini kita akan mendapatkan anakan ya, tetap yang namanya F1 YS, tapi F1 YS-nya ini komposit ya. Komposit ini kan kita harapkan nanti kita ingin mencetak anakan yang bentuknya itu mostur ya, kepalanya besar barong, ekornya kalau biar bunyi ngawat kan gitu, harapannya gitu teman-teman. Lah itu 3 darah, 4 darah, 5 darah dan seterusnya itu kalau saya bisa memahamkan teman-teman itu dinamakan dengan cross breeding komposit. Jadi bukan lagi hybrid ya. Hybrid itu akan terjadi ketika ada jenis yang lain teman-teman kawinkan dengan jenis Serenerus canaria atau jenis Canari ya. Itu semoga memahamkan teman-teman hubungannya dengan apa itu hybrid, apa itu cross breeding composite ya. Oke. Demikian yang bisa Pak Guru jelaskan. Sekali lagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya Pak Guru. Semoga informasi ini menambah kasanah pengetahuan untuk teman-teman yang lagi breeding ya. Yang sudah subscribe selalu ikuti channelnya Pak Guru. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.